Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Elafari dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya di sini akan mencoba membahas tragedi kematiannya para mahasiswa yang membela pada tahun 1998 dan mengaitkannya dengan teori keadilan justice yang dikemukakan oleh John Rawls dan Herbert Kalman. Peristiwa ini terjadi di Indonesia pada masa reformasi, di mana para mahasiswa dan masyarakat secara massal berunjuk rasa untuk menuntut rezim perubahan politik yang lebih demokratis. Ada 4 mahasiswa Trisakti yang tewas menjadi simbol di perjuangan mahasiswa pada tahun tersebut, pada masa itu juga, dan kematian mereka memicu kemarahan dan gelombang protes yang lebih besar di seluruh negeri. Kasus reformasi pada tahun 1998, mahasiswa Trisakti itu sendiri turun ke jalan untuk memprotes rezim pemerintahan yang ada. Mereka menuntut reformasi politik yang lebih inklusif dan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas tentunya. Sayangnya protes ini berakhir dengan tragedi ketika para aparat keamanan menembaki para mahasiswa yang menyebabkan beberapa kematian dan luka parah. Kejadian ini memicu gelombang protes yang lebih besar yang berdampak pada perubahan politik Indonesia. Untuk teori keadilan dari John Rawls tersendiri, saya mengembangkan pada teori ini karena teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat. Rawls berpendapat bahwa ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan jika mereka memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks kasus Trisakti, teori ini dapat diterapkan dengan menuntut adanya keadilan substansial dalam distribusi sumber daya dan kesempatan bagi para mahasiswa yang berjuang demi reformasi itu tersendiri. Para mahasiswa itu menuntut agar rezim yang ada bertanggung jawab atas tindakan kekerasan terhadap mereka dan menginginkan adanya keadilan substansial dalam menghadapi pelaku penembakan tersebut. Kalau saya mengaitkan dengan proses keadilan Herbert Kalman itu sendiri, yang menekankan lebih pentingnya proses yang adil dalam mencapai keadilan itu tersendiri. Kalman berargumen bahwa keadilan tidak hanya tergantung pada hasil akhir, tetapi juga terkait dengan proses penghasilan hasil tersebut dalam konteks kasus Trisakti tersebut. Teori ini dikaitkan dengan tuntutan mahasiswa untuk adanya penyelidikan independen dan proses pengadilan yang adil terhadap penembakan tersebut. Mereka ingin memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil untuk penyalahgunaan kekuasaan. Mahasiswa itu menuntut proses mengungkapkan kebenaran penghukuman pelaku kekerasan dan pencegahan tidak terulang dengan kejadian serupa di masa depan. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.